Apakah Anda melihat adanya tanda-tanda serangan hama rayap pada bangunan Anda? Jangan panik dan jangan langsung membongkar sarang rayap. Langkah penanganan yang salah dapat memperparah serangan rayap pada bangunan Anda. Kami dari Anugerah Jaya Rayap atau AJR ingin berbagi pengetahuan dengan Anda mengenai rayap serta cara yang tepat untuk menanganinya. Rayap adalah serangga yang telah dikenal luas sebagai hama pemakan kayu. Rayap memakan kayu bangunan, perabotan, bahkan juga dapat memakan kertas dan kain, sehingga banyak menimbulkan kerugian secara ekonomi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, rayap memiliki kemampuan untuk mencerna selulosa pada kayu, daun, dan kapas. Rayap suka tinggal di tempat yang gelap dan lembab. Biasanya, rayap dapat ditemukan pada celah kayu atau pada celah antara dua bidang yang berhimpitan. Misalnya, celah antara tembok dengan perabotan. Sebelum melakukan penanganan, Anda perlu mengetahui jenis rayap apa yang menyerang bangunan Anda. Setiap jenis rayap mempunyai cara penanganan yang berbeda. Rayap tanah. Kemunculan rayap tanah mudah dideteksi melalui sarang dan jalur tanah yang terlihat jelas di permukaan, serta kayu yang berlubang. Mereka tinggal di dalam tanah karena mereka membutuhkan lingkungan yang lembab. Rayap tanah cenderung lebih mudah untuk ditangani, karena mereka hidup dalam sistem koloni besar seperti kerajaan. Pada dasarnya, semua jenis rayap hidup dalam sistem koloni yang terbagi menjadi 3 kasta. Ada rayap kasta pekerja, yang bertugas untuk mencari dan membagikan makan pada koloninya. Kasta pekerja inilah yang memakan kayu bangunan Anda. Mereka juga memiliki sifat kanibal, yaitu memakan rayap lain yang sudah tidak produktif dalam koloni. Ada rayap kasta prajurit, yang memiliki capit di kepalanya. Mereka bertugas untuk melindungi sarang dari berbagai ancaman. Misalnya, serangan dari predatornya, yaitu semut. Dan ada rayap kasta reproduktif, yang bertugas untuk berkembang biak. Dalam sistem koloni rayap tanah yang besar seperti kerajaan, yang dapat berkembang biak hanyalah sepasang rayap ratu dan raja. Jadi, bila sekelompok rayap pekerja atau prajurit terpisah dari koloni asalnya, mereka akan mati, karena mereka tidak dapat berkembang biak untuk membentuk koloni baru. Koloni baru hanya dapat dibentuk melalui laron yang keluar saat musim hujan. Selain itu, bila sebagian besar anggota koloninya musnah, maka seluruh koloni besar akan langsung merasakan imbasnya. Jadi akan cukup mudah untuk menangani rayap tanah selama racun dapat mengenai sebagian besar koloninya. Rayap kayu. Berbeda dengan rayap tanah, serangan rayap kayu lebih berbahaya dan memerlukan penanganan khusus. Rayap kayu tidak membutuhkan kelembapan tinggi seperti rayap tanah, sehingga mereka dapat naik sampai ke bagian atas bangunan. Mereka memakan kayu dari dalam, menciptakan jalur-jalur yang kecil, bercabang, dan tersembunyi di dalam kayu, sehingga sulit dideteksi. Bahkan, pemilik bangunan seringkali tidak menyadari bahwa bagian dalam kayunya sudah keropos. Sistem koloni rayap kayu adalah koloni kecil seperti keluarga. Reproduksinya tidak hanya bergantung pada sepasang ratu dan raja, melainkan ada banyak rayap reproduktif sekunder, yaitu rayap biasa yang bisa kawin. Karena inilah, penanganan rayap kayu berbeda dengan rayap tanah. Jangan langsung membongkar jalur rayap kayu yang terlihat di permukaan dan menyemprotnya dengan insektisida. Ini adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh banyak orang. Dengan cara seperti itu, yang musnah hanyalah rayap yang terlihat di permukaan. Sedangkan, rayap di dalam kayu yang terpisah dari koloni asalnya akibat pembongkaran tersebut akan kawin dan membentuk koloni baru, sehingga semakin menyebar. Rayap kayu dapat dengan mudah menyebar dan berkembang biak di bangunan Anda, bahkan hanya melalui dinding tetangga yang menempel atau melalui barang yang Anda bawa. Jadi,
Bila akan membawa barang dari luar ke dalam bangunan, pastikan tidak ada rayap yang ikut terbawa, terutama untuk bahan yang berbahan kayu, kertas, atau kain. Untuk mengurangi potensi serangan hama rayap, ada beberapa upaya yang dapat Anda lakukan. Misalnya, dengan menggunakan material yang anti rayap untuk bangunan dan perabotan Anda. Sebisa mungkin, hindari adanya celah sempit pada bangunan Anda. Misalnya dengan memberi jarak yang agak lebar di antara tembok dengan perabotan. Anda juga dapat menggunakan obat anti rayap atau obat cair anti rayap tanah yang pengaplikasiannya dengan diinjeksikan ke dalam tanah. Ada juga obat cair anti rayap kayu yang dioleskan pada kayu material bangunan sebelum bangunan jadi. Namun, perlu diingat bahwa anti rayap hanya dapat mengurangi potensi serangan hama rayap, bukan dapat mencegahnya 100%. Selain itu, obat anti rayap juga memiliki masa aktif yang terbatas. Jadi, walaupun sudah melakukan berbagai upaya anti rayap, Anda harus tetap waspada dan terus memantau keadaan bangunan Anda agar dapat segera ditangani bila ada serangan hama rayap. Ada beberapa indikator yang dapat Anda gunakan untuk mendeteksi serangan hama rayap pada bangunan Anda. Yang pertama, adanya kemunculan rayap atau jalur rayap yang terlihat jelas di permukaan, seperti jalur tanah di dinding atau pada celah kayu yang retak atau berlubang. Yang kedua adalah dengan mengetuk kayu. Waktu diketuk, apabila kayu terdengar berongga, bisa jadi bagian dalamnya telah dimakan rayap. Yang ketiga, munculnya suara berderik yang berasal dari getaran tubuh rayap saat merasa terganggu atau terancam. Ada beberapa cara membasmi rayap yang dapat Anda lakukan secara otodidak. Apabila yang menyerang bangunan Anda adalah rayap tanah, Anda dapat menggunakan umpan berupa batang kayu yang sudah diracuni, lalu ditanamkan ke dalam tanah. Alat umpan ini mudah didapatkan di pasaran. Ada jenis racun yang akan langsung membunuh rayap pekerja yang memakan umpan kayu, sehingga tidak ada yang memberi makan pada koloninya. Ada juga jenis racun yang bekerja secara lambat. Jadi, ketika seluruh koloni sudah makan kayu beracun yang dibagikan oleh rayap pekerja, beberapa saat kemudian mereka akan mati. Cara lain untuk membasmi rayap tanah adalah dengan injeksi termitisida cair ke tanah di sepanjang jalur rayap. Pastikan Anda membeli termitisida yang legal dan tidak beracun bagi manusia. Termitisida akan merusak pencernaan rayap pekerja, sehingga tidak ada yang memberi makan kepada koloninya. Termitisida cair sebenarnya juga bisa untuk membasmi rayap kayu, tapi seringkali kurang efektif karena cairan tidak dapat masuk ke dalam jalur rayap kayu yang sangat kecil. Apalagi, bila melakukan injeksi di titik yang tidak tepat, ada resiko jalurnya terputus dan rayap akan semakin menyebar. Apabila yang menyerang bangunan Anda adalah rayap kayu, penanganan awal yang terpenting adalah jangan pernah membongkar bangunan Anda, karena hanya akan mempertinggi resiko penyebaran rayap. Untuk membasmi rayap kayu, Anda dapat melubangi beberapa titik di sepanjang jalur rayap yang terlihat, lalu meneteskan air gula. Air gula akan mengundang predator alami rayap, yaitu semut, untuk masuk dan menyerang rayap yang berada di dalam kayu. Namun, cara ini membutuhkan ketelitian tinggi dan pengulangan yang intensif. Itulah cara-cara penanganan yang dapat Anda lakukan secara otodidak. Namun, untuk penanganan yang lebih aman dan terjamin, kami menyarankan Anda untuk menggunakan jasa basmi rayap yang sudah berpengalaman dan terpercaya. Karena untuk mengaplikasikan obat pun, harus tahu letak strategisnya dan letak jalur rayap. Selama 27 tahun, Anugerah Jaya Rayap telah membuktikan keefektifan cara penanganan hama rayap kami. Untuk basmi rayap tanah, kami menggunakan termitisida cair. Sedangkan untuk basmi rayap kayu,
kami menggunakan obat serbuk yang kami racik sendiri. Obat serbuk kami memanfaatkan sifat kanibal rayap. Rayap yang terkena serbuk akan melemah dan jadi tidak produktif. Rayap yang tidak produktif dalam koloni akan dimakan oleh rayap pekerja, sehingga rayap pekerja juga ikut terinfeksi. Selanjutnya, rayap pekerja akan berinteraksi dengan koloninya dan menginfeksi seluruh anggota koloni, menjadikan koloni semakin tidak produktif dan kacau. Lalu, banyaknya bangkai rayap akan mengundang semut untuk datang dan menghabiskan seluruh koloni rayap di dalam kayu sampai ke telur-telurnya. Proses ini berlangsung dengan sangat cepat, hanya dalam 4 hari sampai dengan 1 minggu saja. Obat serbuk sangat efisien, karena hanya perlu diinjeksikan pada beberapa titik kemunculan rayap, lalu nanti dapat tersebar dengan sendirinya di sepanjang jalur rayap melalui tubuh rayap yang tertempel serbuk. Selain jasa basmi dan anti rayap, kami juga menyediakan jasa survei gratis. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi kami. Pastikan bangunan Anda bebas dari serangan hama rayap. Sekian dari kami. Semoga apa yang kami bagikan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.